Aku temunggung Simbar Manyura. Bohong. Gusti Patih. Bohong. Kenapa kamu kemari? Ampun Gusti Patih. Gusti Prabu kebingungan. Patih Batik Madrim datang dan mengancam mau membumi hanguskan Simbar Manyura. Kalau calon istrinya dan juga putra mahkota Malwapati tidak diserahkan. Putra mahkota Malwapati? Iya Gusti, namanya Angling Kusuma. Aku tidak melakukannya. Apa kata Gusti Prabu? Prabu Pancatnyana menyalahkan Gusti Patih. Beliau tidak mau mengorbankan rakyat dan negerinya hanya untuk dendam Gusti Patih. Pengecut! Iya, benar Gusti Patih. Dari dulu anak itu tidak pernah berubah. Katakan pada Sang Prabu, aku akan menemuinya di Taman Kilamsari nanti malam. Baik Gusti Patih. Nanda Prabu keliru kalau mengira paman hanya menuruti dendam pribadi. Ini masalah harga diri Simbar Manyura. Kenapa Nanda Prabu tidak menekan Patih Batik Madrim untuk menyerah dengan ancaman akan membunuh calon istrinya? Mereka telah mengepung negeri kita, Paman. Saya tidak mau negeri ini hancur, Paman. Itu hanya gertak sambal mereka, Nanda Prabu. Buktinya saya sudah melihat di perbatasan maupun di pinggiran hutan negeri ini. Tidak ada seorang pun prajurit Malwapati. Apa Paman berani menjamin kalau negeri ini tidak akan diserang? Baik. Baik. Saya akan menyerahkan Putri Brei Kabalan. Tapi dengan syarat. Saya tidak mengerti. Semua ilmu langka sudah kuserap. Ilmu Dasendria, ilmu Rengka Gunung, ilmu Halimun, dan sekarang ilmu Malih Rupa. Tapi, kenapa aku selalu gagal membunuh Angling Dharma, Bibi? Pilih, ilmu apa yang menjadi andalan dalam suatu pertarungan. Sebab, terlalu banyak ilmu yang ingin digunakan akan membingungkan diri sendiri. Sehingga tidak mencapai titik kekuatan yang dimiliki dari ilmu itu sendiri. Iya, Bibi benar. Terus terang saya sering kebingungan mau menggunakan jurus yang mana. Kalau untuk ilmu kanuragan saya lebih cocok menggunakan jurus Bulingsir. Sementara untuk kadikjayaan, saya lebih suka memakai ilmu Rengka Gunung. Wirat, kemana kira-kira Nyai Durgandini pergi? Apa mungkin guru ke Simbar Manyura? Ya, Bibi mau ke sana. Sebenarnya, aku lebih suka kalau kita menjadi sepasang pendekar pengembara. Seperti yang pernah kita rencanakan dulu, Wirat. Wirat akan selalu mengikuti kemauan Bibi. Yang penting kita selalu berdekatan, Bi. Wirat.
Saya menagih tuntutan saya kemarin, Paduka Prabu. Akhirnya saya berhasil membujuk Paman Pati untuk membebaskan calon istri Ki Pati. Betul. Betul. Putri Bre Ikabalan dalam keadaan sehat. Saya akan menyerahkan kepada Tuan. Tapi dengan satu syarat. Tanpa syarat apapun, Kalamurka. Saya hanya menantangmu adu kanuragan, Ki Pati. Dan nasib Putri Bre Ikabalan tergantung kepada Tuan. Apa mampu mengalahkan saya? Bagiku tantanganmu seperti teriakan seekor katak yang merasa dirinya sudah menjadi lembu. Kalamurka, keluarkan calon istriku. Kelebihan orang Malwapati hanya mulutnya saja yang besar. Sayang, rajaku terlalu rapuh. Seperti yang Tuan katakan, bahwa prajurit Malwapati telah mengepung Simbar Manyura. Padahal tidak sepotong pun prajurit Malwapati yang berani nongol di tanah Simbar Manyura ini. Kalamurka, hadapkan calon istriku. Lalu kita bertanding. Terserah di mana. Supaya seluruh rakyat Simbar Manyura tahu kalau Pati mereka hanyalah seorang tukang sihir murahan. Dinda. Kanda. Kau tidak apa-apa. Pertemuan yang sangat mengharukan. Sangat mengharukan. Di halaman Kedaton lebih leluasa, Ki Pati, daripada di sini. Mari. Hati-hati, Kanda. Iya. Gusti. Jangan ya Dewi, aku tidak mau bertarung membantu orang lain. Baik, Pati.
Paman. Kau belum tidur, Kemangi? Atau kamu rindu padepokanmu? Saya takut mulai memasuki alam keraguan. Gusti Prabu terlalu baik kepada saya, juga Gusti Permaisuri, dan hampir seluruh Nayaka Malwapati. Semua itu nyaris mengaburkan tujuan utamaku datang ke negeri ini. Ada kaitannya dengan orang yang sedang kamu cari? Iya, ini masalah keadilan yang harus saya perjuangkan. Saya yang dibebani perguruan untuk menuntutnya sampai tuntas. Saya merasakan ada hawa dendam dalam ucapanmu. Apa ada sangkut pautnya dengan pembunuh ayahmu? Pelakunya salah satu Wong Agung Malwapati. Gusti Prabu. Ya, saya tidak akan ikut campur, Mangi. Kalaupun terpaksa, saya mungkin hanya bisa menamaikan pembunuh itu dengan kamu, yang kamu anggap sebagai pembunuh ayahmu. Apa dosa pembunuhan bisa dimaafkan? Kecuali dengan balas nyawa. Bisa. Itu pun kalau Kemangi mau berlapang dada untuk bisa memaafkannya. Aku bukan seorang resi yang mungkin mampu melakukan kebijakan seperti itu. Iya. Kamu belum bersedia mengatakan siapa orangnya? Saya sudah ceritakan kejadian sebenarnya yang menimpa Katina, ayah Kemangi. Tapi dia tetap tidak percaya. Karena dia lebih banyak dipengaruhi Pangeran Magora. Kalau memang Arum Kemangi melampiaskan dendamnya kepada Patih Madrim, perguruan kita bisa terseret, Gangsa. Eyang, Dinda Kemangi benar-benar ingin membunuh Batik Madrim. Berkali-kali dia menceritakan niatnya kepada saya. Bagaimana kalau saya susul dia ke Malwapati, Eyang Guru? Kamu tidak akan mampu, Ratri. Arum Kemangi itu susah diatur, keras kepala. Mungkin saya bersama Eyang Guru terpaksa harus turun tangan sendiri. Ya, saya akan mencoba menjelaskan persoalannya kepada Prabu Angling Dharma, ya? Terserah bagaimana baiknya, Eyang. Ya, ayo.
Selamat, Kanda Madrim. Iya, selamat Gusti. Arum, Hai Madrim, saya mau menuntut balas atas kematian bopo saya. Arum Kemangi. Kanda, Siapa kamu? saya Putri Empu Katina yang Tuan bunuh dengan semena-mena. Ingat tidak? Saya tidak kenal nama itu. Dia kakak seperguruan Pangeran Kingkin. Oh, iya. Guru dan kakak seperguruan bopomu juga pernah meributkan cerita itu belasan tahun yang lalu. Tapi mereka sudah bisa menerima alasanku atas kesaksian Pugangsa, adik seperguruannya, yang pada saat itu menjadi saksi peristiwa itu. Tapi aku tidak akan pernah memaafkan Tuhan. Sabar, Nini. Akan aku jelaskan kejadian yang sebenarnya. Tidak, tidak perlu. Apa yang bisa aku dengar dari seorang pembunuh kalau bukan tipu daya? Arum, dengar dulu penjelasan dari Gusti Pati. Jangan ikut campur, Kakang. Arum, Arum. Dinda Prabu, kenapa anak seperti ini diperbolehkan berada dalam kedaton? Dia telah menolong putraku, Kanda Madrim. Namanya Arum Kemangi, murid Empu Ayusa. Saya sungguh tidak tahu kalau dia menaruh dendam kepada Kanda. Semua tuduhannya memang benar, tapi alasannya keliru. Kemangi, orang bijak akan mendengarkan alasan dari dua sisi. Nah, selama ini kamu mendengarkan hanya dari sisi adik Pangeran Kingkin. Gusti Batik Madrim juga punya hak untuk menceritakan semua kejadian menurut pandangan beliau, Kemangi. Aku bisa mengerti kenapa kamu begitu marah dan dendam padaku. Karena bapamu terluka parah oleh pukulanku. Tapi semua itu karena kesalahan bapamu. Sebagai pengawal Pangeran Kingkin, bapamu tanpa henti berteriak-teriak memberi semangat kepada sang pangeran. Dan dengan sigap menolong sang pangeran ketika terkena pukulanku. Tapi sayangnya, Pukatina tidak sekedar menolong dan memberi semangat. Dia ikut menyerangku secara gelap. Ayo Pangeran, kanuraganmu di atas Batik Madrim. Serang. Aku akan bantu dari bawah.
Gusti Patih Batik Madrim memang sulit dikalahkan. Bukan begitu, Kakang? Guru akan marah kalau saja melihat kelicikan Kakang. Diam kau, Gansa. Saya tidak ikut sayembara, Gusti. Saya bukan pangeran. Aku tidak peduli. Sekarang kau kuizinkan untuk ikut. Karena dari tadi kau membantu Kingkin untuk menjatuhkan saya. Sungguh, Gusti. Saya hanya orang biasa, Gusti. Hah? Jangan pura-pura bodoh. Tadi kau menyerangku dengan Aji Mandek Sukma. Itu tidak pantas dilakukan seorang pendekar. Aku tidak akan menyerang bopomu dengan aji lebur seketi. Karena aku hanya ingin memberi pelajaran pada bopomu atas kelicikannya. Mereka kubiarkan meninggalkan Malaupati. Bugangsa, dia tahu persis kelakuan bopomu. Sekarang terserah padamu. Mau percaya pada ceritaku atau tidak? Ternyata kamu juga sama dengan bopomu, pencuri serangan. Dan aku tidak bisa mengampuni watak pencuri seperti itu. Sabar, Patik Madrim. Eyang Empu. Maafkan cucu saya. Dia memang telah mendengar berita yang salah dari orang yang salah. Benar, Madrim. Keponakanku memang sedikit keras kepala. Mbu Ayusya. Angling Dharma. Selamat datang di negeriku, Bopo Mbu. Angling Dharma, kamu tetap saja ramah, meskipun sudah jadi raja. Aku ikut berduka atas kematian gurumu. Mahasyura betul-betul seorang pendekar paling sempurna yang pernah ada. Lalu, maafkan kami telah mengganggu ketentraman Paduka. Saya terpaksa harus turun gunung
untuk mengawasi cucu saya yang seragal surgul ini. Saya sudah menjelaskan sejujurnya tentang peristiwa yang menimpa ayah anak itu, Bopomu. Tapi dia tetap tidak percaya dan menuduh saya telah membunuh Boponya secara licik. Bukangsa, waktu itu ikut menyaksikan pertarungan kami. Iya. Nah, sekarang tolong ceritakan pada anak itu, siapa sebenarnya yang berbuat licik? Arum Kemangi. Begini. Pangeran Magora cerita pada saya bahwa Bopo dibunuh dengan licik oleh Tuan Batik Madrim. Itu tidak benar, Mangi. Berapa kali Paman bilang, Paman melihat dengan mata kepala sendiri. Kakang Empu Katinalah yang membokong Patih Batik Madrim. Sehingga beliau nyaris menjadi korban pukulan Pangeran Kingkin. Malu kita menuduh orang lain. Iya, tapi... Padahal Bopomu sendiri yang sebenarnya tapi... berbuat tidak kesatria. Kemangi. Iya, ya. Kamu harus minta maaf kepada Gusti Batik Madrim. Harus. Ayo. Tidak. Kemangi. 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 Tidak usah disusun. Kemari. Kakang mau menangkapku. Apakah pantas menangkap seseorang yang telah berjasa menyelamatkan putra raja saya? Bisa saja. Kalau kakang ingin cepat naik pangkat. Kebanyakan orang kan begitu. Kalau perlu, membunuh saudara kandungnya sendiri pun dilakukan. Asal bisa cepat mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Bukan saya orangnya, Kemangi. Karena watak seperti itu sangat berbahaya. Dan lebih berbahaya lagi kalau memutarbalikan kebenaran karena hasutan. Ampun Gusti. Ada apa? Ada seorang gadis yang memaksa mau bertemu Gusti. Gadis? Jangan-jangan dia mau mencari persoalan lagi. Di mana dia sekarang? Di halaman istana Kepatihan, Gusti. Tunggu di sini. Terima kasih.
Hamba mohon ampun atas kelancangan hamba kemarin, Gusti. Kau benar-benar menyadari kesalahanmu? Atau hanya terpaksa karena Empu Ayusa dan Empu Gangsa memarahimu? Hah? Semalam, hamba merenungkan cerita Paduka yang hampir sama dengan cerita Paman Empu Gangsa yang selama ini hamba dengar. Cerita itu sangat bertentangan dengan cerita Pangeran Magora. Akhirnya, pikiran hamba memaksa harus mempercayai yang lebih banyak. Kamu bisa menjadi orang besar karena kamu berani mengakui kesalahanmu. Siapa nama lengkapmu? Arum Kemangi, Gusti. Berdiri. Aku sudah memaafkan kamu. Terima kasih, Gusti. Bagaimana mungkin Romo Suryapati bisa melawan Durgandini? Padahal beliau kan hanya memiliki badan halus. Iya, saya sendiri baru menyadari ketika tiba-tiba tubuh saya menggerakkan jurus yang belum pernah saya kenal. Yang ternyata adalah bukaan dari ilmu rengga gunung. Dan ketika Durgandini mengeluarkan aji rengga gunung, tanpa sadar, saya pun melakukan hal yang sama. Saya baru menyadari ketika dua kekuatan itu beradu dan mengeluarkan bunyi ledakan yang sangat keras. Tubuh saya terpental, Nyai Dewi. Terpental? Saya sempat melihat Durgandini luka parah. Rupanya dia terpental sangat jauh. Tapi dia masih bisa melarikan diri, Nyai Dewi. Saya menyesal. Kenapa Durgandini tidak tewas di tangan saya? Padahal kematian Kakang Masyurah dan Galuh serasa belum terbalas. Kakeknya Galuh, Eyang Suryapati, juga memiliki kewajiban yang sama, Nyai Dewi. Tapi saya memiliki sakit hati yang lebih dalam, Liwa. Coba kamu bayangkan, suami saya, anak saya satu-satunya, iya, tewas begitu saja. Tapi Nyai, yang penting musuh kita yang sangat berbahaya itu sudah tewas toh. Siapapun yang melakukan, ya tidak jadi soal toh. Iya, tapi saya hanya merasa kurang puas. Apa rencana Nyai Dewi selanjutnya? Sebenarnya saya ingin kembali ke Sugaluh, tapi murid Durgandini yang menguasai ajian rengka gunung itu masih berkeliaran, dan dia juga harus dilenyapkan. Iya, firasat saya mengatakan dia akan banyak membuat kekacauan di mana-mana. Ini tanggung jawab semua pendekar aliran putih untuk bersama-sama menghukum dia. Betul, Nyai. Dia harus dilenyapkan. Yes. Bongo, sudah gila kamu. Maaf. Bibi masih ingat tempat ini? Tempat gladi kanuragan padepokan Jagat Saksana. Bibi mau menikmati kekuasaanku di tempat ini. Aku yakin sisa dari para guru tua bangka itu akan takluk pada kita. Kalau Wirat menginginkan, Bibi akan ikut.
Tugas Bibi kan hanya menjaga dan mendampingimu. Iya, Mi. Ada apa? Pendekar iblis itu datang lagi. Pendekar iblis yang mana? Anak muda yang membunuh Mahaguru Labdajaya, Empu Papaka, Empu Nandaka, dan Empu Wikar. Waktu gladi kanuragan dulu, Guru. Ya! Kalau terjadi sesuatu dengan diriku, lebih baik kalian menyingkir dari sini. Kecuali kalau kalian siap untuk menjadi taklukannya. Aku cuma minta salah satu dari kalian. Pergilah ke kaki Gunung Jembar. Temui Wiku Upadita. Ceritakan apa yang terjadi di sini. Baik, Guru. Kalian masih ingat siapa aku? Aku akan mengingatkan kalian. Yang mengalahkan 4 mahaguru kalian adalah aku. Aku yang merajai gladi kanuragan pada windu terakhir. Sekarang apa lagi maumu? Kalian sudah mengenal kehebatanku. Aku yakin kalian semua tidak akan berani melawanku. Sekarang aku menawarkan diri untuk menjadi mahaguru kalian. Kalian akan kugembleng menjadi pendekar-pendekar yang sakti. Tidak seperti guru kalian yang hanya menyandang nama besar, tapi kebisaannya seperti ayam sayur. Kami belajar ilmu kanuragan sebagai ilmu, bukan sebagai alat. Watak dari ilmu silat perguruan Jagat Saksana adalah welas asih. Omong kosong! Tidak usah semuci-suci orang tua. Semua ilmu bela diri adalah untuk mengalahkan lawan. Dalam pertarungan, semua orang pasti mengharapkan kemenangan. Kemenangan bukan tujuan, Kisanak, tapi anugerah.
Hei, aku ingin tahu, apakah kamu akan mendapatkan anugerah kalau melawanku? Kami sangat menjunjung tinggi harga diri anak muda. Tidak pernah ada tantangan kepada kerabat jagat saksana yang tidak pernah terjawab. Bertele-tele. Iya. Kalian sudah saksikan sendiri bagaimana kesaktianku. Sekarang, lengkap sudah seluruh Mahaguru Jagat Saksana tewas di tanganku. Jangan percaya dengan omongan guru kalian. Tidak ada satupun padepokan di muka bumi ini yang tidak menginginkan kemegahan. Ilmu silat jagat saksana ketinggalan zaman. Mengerti? Jurus-jurus ilmu silat sekarang tidak lagi membutuhkan keindahan, tapi bagaimana mampu membunuh lawan dengan cepat. Dan semua itu kuncinya pada kecepatan dan tenaga. Kalau kalian mau mengangkat aku sebagai Mahaguru, akan kuajarkan semua jurus-jurus andalanku. Kalau kami mengangkat Tuan sebagai Mahaguru, apa yang Tuan hendaki dari padepokan ini? Hei, bagiku padepokan ini tidak punya arti apa-apa. Justru sebaliknya, padepokan ini akan mendapat kemuliaan, nama besar. Jagat saksana akan ditakuti oleh seluruh padepokan di atas jagat raya ini. Tentu muridnya juga akan disegani oleh pesilat manapun. Apa kalian tidak menginginkan itu? Hah? Kita angkat saja dia sebentar. Kelihatannya mereka ragu ya. Aku tahu mereka masih terpengaruh dengan ajaran welas asih yang bodoh itu. Bagaimana kalau kita bunuh saja mereka, Bi? Kita bunuh saja, Bi. Jangan dulu, Wirat. Lihat, kelihatannya mereka sudah ada kata sepakat. Saya sudah berunding dengan kawan-kawan. Kami bersedia mengangkat Tuan sebagai Mahaguru, tapi kami mohon nama padepokan ini jangan diganti. Hei, ratusan pendekar punya nama dan julukan yang menakutkan, tapi ilmu mereka cetek. Aku tidak peduli itu. Mengerti? Iya Tuan. Aku akan membuat kalian ditakuti. Meski nama kalian Coro sekalipun. Apa arti sebuah nama? Betul, Guru.
Cepat cari obat. Siapa dia Pak Ketua? Di golongan manusia, dia ini ratunya kejahatan. Ngerti? Cepat cari obat. Baik Pak Ketua.